Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elita, CGP Angkatan 11 dari Kota Banda Aceh. Dalam kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Tujuan pembelajaran yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma injury apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan, yakni mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Komponen bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, berprestasi, berkarakter untuk mewujudkan profil Pancasila. Berikut penjelasan komponennya. Yang pertama, berakhlakul karimah, yakni menggambarkan profil Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkarakter, yakni menggambarkan profil Pancasila, dimensi mandiri, gotong royong. Yang ketiga, berprestasi, menggambarkan profil Pancasila, dimensi kritis. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, saya membuat prakarsa perubahan, yakni menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Adapun tahapan bagja yang saya buat, yang pertama, buat pertanyaan, yakni apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan kreativitas anak dalam pembelajaran. Tindakan dan pendidikannya yaitu pertama, mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak. Dua, membaca informasi-informasi mengenai kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak di kelas. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, siapa saja yang sudah memiliki pengalaman dalam mengembangkan kreativitas anak? Yang kedua, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pengembangan kreativitas anak? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka lebih kreatif? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, mencari responden untuk diwawancarai secara mandiri atau kolaborasi, sebagaimana bentuk atau model pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Yang kedua, melakukan survei pengalaman terhadap pendapat guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, yang pertama, kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas anak? Yang kedua, apakah kebiasaan-kebiasaan yang akan saya terapkan
dapat terrealisasikan dengan baik jika pembelajaran dalam pengembangan kreativitas anak telah berjalan. Tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, survei terhadap anak untuk merespon kesalahan anak dengan membuat deskripsi sikap saya. Contohnya, lebih toleransi dan mengarahkan saya untuk menuntun anak agar mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakiminya. Yang kedua, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contohnya, anak tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan, berupaya memperbaikinya. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama, apa langkah sederhana yang pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kreativitas anak dalam pembelajaran? Yang kedua, langkah yang paling terbaik apa saja yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang dapat diambil, yang pertama, menyusun pertanyaan untuk berdialog bersama anak mengenai apa saja sikap pola pemikiran yang menunjukkan kreativitas. Yang kedua, produk apa saja yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dipelajari atau dibahas. Yang kedua, melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai suatu program. Misalnya, kebijakan mengenai panen karya. Selanjutnya, atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kreativitas anak? Yang kedua, apa peran setiap pihak yang terlibat? Yang ketiga, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pengembangan kreativitas anak? Yang keempat, bagaimana solusi jika ada kendala dalam penerapan kegiatan pengembangan kreativitas anak? Yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi kegiatan pengembangan kreativitas yang sudah dilakukan? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, yang pertama, mengajak siswa, rekan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan orang tua untuk mendukung suatu kegiatan yang dilaksanakan. 2. Memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat tentang peran yang bisa dilakukan. 3. Berkolaborasi dengan pihak lain untuk menemukan solusi jika ada permasalahan. Keempat, evaluasi. Lakukan dengan menerapkan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan belajar. Demikian, semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Akhir kata, semoga bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.